Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian yang solih dan solihah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kalian semua tetap semangat untuk terus belajar, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memahami pelajaran, terutama ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syar'i. Baik anak-anak yang solih dan solihah, sebelum kita memulai materi pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan dalam memahami materi ini. Silahkan kalian ikuti apa yang Bapak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sebelumnya kita membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang imam. Nah, pada pagi ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah memiliki keutamaan yang sangat-sangat luar biasa yang perlu kita ketahui. Bahkan sebagian daripada hadis Rasulullah SAW, sebagian para ulama juga mengatakan bahwa hampir pelaksanaan sholat berjamaah mendekati wajib, meskipun sebagian ada yang mengatakan para ulama wajib, sebagian lagi mengatakan fardu kifayah. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimis sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dan laksanakanlah sholat, wa atuz zakah, dan membayar zakat, warka'u, dan rukulah, ma'ar raki'in, beserta orang-orang yang ruku. Dalam firman Allah ini menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Wa aqimis sholah, kerjakanlah sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wa aqimis sholah wa atuz zakah warka'u, dan rukulah. Ruku bareng, melaksanakan dalam artian yaitu melaksanakan sholat bareng, ma'ar raki'in, beserta orang-orang yang ruku. Artinya kita sholat diutamakan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, dan pelaksanaannya dilakukan di masjid. Nah, itu salah satu daripada keutamaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 102, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu. Begitu pula dengan firman Allah ini menegaskan bahwa kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah, karena sholat berjamaah sangat besar sekali manfaatnya, sangat besar sekali keutamaannya. Bahkan waktu itu Bapak pernah menyampaikan kepada anak-anakku sekalian, kepada kalian, bahwa pernah ada salah satu hadis yang waktu itu diceritakan ada seorang sahabat yang buta, yang sudah tua, namanya Abdullah bin Maktum, datang kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berikanlah keringanan kepada aku, karena aku
sudah tua, ditambah lagi buta. Biasanya saya datang ke masjid ini diboyong atau digandeng oleh seorang pemuda, dan sekarang seorang pemuda tersebut sudah pulang ke kampung halamannya dan tidak bisa kembali ke rumah si kakek tersebut. Ketika si kakek tersebut, Abdullah bin Abi Maktum ini, mengadukan pertanyaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam sejenak, berhenti sejenak, memikirkan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kurang lebih mungkin demikian. Ya, wahai Abdullah bin Abi Maktum, saya berikan kelonggaran buat kamu untuk melaksanakan sholat fardu, sholat 5 waktu di rumah. Nah, si kakek ini atau Abdullah bin Umi Maktum ini merasa senang, gembira, terlihat di wajahnya kegembiraan karena ia bisa melaksanakan sholat fardu di rumah karena tidak usah datang lagi ke masjid karena kondisinya yang sangat tidak memungkinkan. Ketika beberapa langkah mau pulang di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pun bertanya kembali, wahai Abdullah, apakah engkau mendengar suara Bilal ketika azan? Nah, lalu Abdullah bin Maktum itu menjawab, ya, saya mendengar wahai Rasulullah. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Maaf, oleh sebab itu kalau kamu atau kalau Abdullah bin Umi Maktum masih mendengar seruan azan dari Bilal, maka wajib bagimu untuk mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Subhanallah, ya anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat berjamaah itu perlu kita untuk didatangi untuk melaksanakan sholat berjamaah, dan khususnya dilaksanakan di masjid. Mudah-mudahan kondisi kita sekarang mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, bisa pulih seperti sedia kala sehingga kita bebas melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, ada keutamaan-keutamaannya, di antara dari sekian keutamaannya, yang pertama, memperkukuh semangat persaudaraan kaum muslimin. Yang pertama, jadi persaudaraan sesama umat muslim semakin kokoh, semakin kuat karena saling ketemu, saling bercengkrama, saling bersapa dan lain sebagainya ketika bertemu di masjid. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab sosial. Nah, ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, tanggung jawab sosial itu dengan sesama tetangga akan semakin meningkat dan terbangun. Contoh, ketika ada tetangga yang sakit, maka jamaah masjid biasanya mendatangi salah seorang jamaah yang sedang sakit tersebut. Nah, ini keutamaan atau manfaat juga daripada pelaksanaan sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga, membina disiplin rohani. Nah, rohani kita, hati kita disiplin untuk senantiasa mendatangi masjid, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Yang selanjutnya adalah menghargai waktu. Ya, otomatis juga manfaat atau keutamaan daripada melaksanakan sholat berjamaah di masjid adalah menghargai waktu. Mengapa menghargai waktu? Karena sholat di masjid itu ketika azan berkumandang, jarak beberapa menit langsung pelaksanaan sholat. Nah, itu kan harus disiplin. Kalau kita terlambat mendatangi masjid, kemungkinan sholatnya sudah bubar. Maka kita harus mengatur waktu agar kita bisa datang untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Yang selanjutnya adalah membentuk ketaatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pasti, yaitu adalah untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita datang ke masjid bukan semata-mata disuruh orang tua, bukan semata-mata disuruh tetangga, guru, atau malu karena siapapun, bukan, tapi karena atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah dalam rangka untuk memakmurkan masjid. Mudah-mudahan dengan adanya kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka otomatis secara tidak langsung kita pun
dalam rangka memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid adalah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang melaksanakan sholat sendiri di rumahnya. Dia tidak akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jamaah tetap dulu sholat al-fadhi bisabi wa ishrina darajah. Rawahul Bukhari. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Nah, ini sudah kita sering mendengarnya bahwa sholat berjamaah itu pahalanya 20 derajat dibandingkan sholat sendirian di rumah. Dan apabila di rumah, kalaupun salah Fatihahnya satu pun mungkin kurang katanya. Otomatis oleh sebab itu Bapak sarankan, Bapak harapkan kepada kalian, terutama yang laki-laki, yang wajib untuk mendatangi sholat berjamaah di masjid adalah laki-laki. Kalau perempuan itu baiknya sholat di rumah. Bagi perempuan, kalau ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dipersilahkan. Akan tetapi kata Nabi, yang lebih bagus bagi perempuan adalah melaksanakan sholatnya di rumahnya atau di kamarnya masing-masing. Begitu kata Rasulullah. Berbeda dengan laki-laki yang diharuskan bahkan mendekati wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan paham ya. Intinya Bapak simpulkan bahwa keutamaan sholat berjamaah sangat banyak sekali. Di antara keutamaan yang paling utama adalah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada melaksanakan sholat sendirian di rumah masing-masing. Yang lainnya manfaatnya atau keutamaannya kita juga bisa mendapatkan teman tadi bisa meningkatkan sosial dan lain sebagainya. Seperti yang sudah tadi Bapak sebutkan, banyak sekali manfaat-manfaat atau keutamaan yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Mana paham? Mudah-mudahan kalian paham. Kalau tidak paham, coba diputar ulang lagi, didengarkan lagi baik-baik, disimak kembali dengan sebaik-baiknya agar kalian bisa memahami materi ini. Dan apabila masih ada saja yang tidak paham, silahkan boleh kalian tanyakan langsung kepada Bapak, boleh nanti di chat langsung di Google Classroom-nya atau juga bisa langsung di chat via WA. Mangga dipersilahkan kepada anak-anakku sekalian, apabila masih ada materi yang belum paham boleh ditanyakan. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.